Di suatu area di dekat California, ada tempat unik dengan lebih dari 5.200 lubang bawah air yang terletak di dasar laut. Gak ada yang merasa terganggu dengan itu. Lubang-lubang itu diketahui oleh komunitas maritim dan itu biasa aja. Orang-orang mengira lubang itu terbentuk karena gas bawah tanah. Tapi pada tahun 2019, dasar laut itu diteliti oleh robot dan ternyata tidak ada gas di sana. Tapi mereka memang menemukan sesuatu. Ternyata ada 15.000 lubang yang muncul di dasar laut itu. Beberapa ilmuwan mengklaim lubang-lubang itu digali ikan. Sepertinya ikan-ikan menyapu tanah. Kemudian tanahnya tersapu juga oleh arus laut. Memang ada ikan yang tinggal di lubang-lubang itu, tapi sebagian besarnya kosong. Jadi misterinya belum terpecahkan. Ada setidaknya 35 gurun yang bisa bernyanyi di dunia. Dan yap, kayaknya gurun-gurun ini lebih berbakat dibandingkan banyak orang di luar sana. Gurun-gurun seperti ini bisa ditemukan di California, China, di seluruh benua Afrika, dan bahkan di Qatar. Suaranya mirip kayak ribuan lebah yang berdengung bareng. Dan kalau kamu pengen tahu gimana suaranya, kamu nggak perlu terbang ke sana. Cari aja playlistnya di YouTube. Ilmuwan masih bingung dengan asal-muasal suara itu. Tapi ada teori yang menjelaskan bagaimana hal itu bisa terjadi. Jadi, pasir terdiri dari banyak butir-butir dan semuanya berbeda-beda ukuran. Saat terbawa angin, butir-butir itu mengeluarkan suara yang berbeda-beda tergantung ukurannya. Lantas, semua butir pasir itu membentuk semacam paduan suara pasir. Kalau kita bisa suruh pasir itu nyanyiin lagu-lagu Beach Boy, pasti keren. Di Utah, di tengah-tengah gurun pasirnya, ada kolam bergaris-garis yang kayaknya bukan bagian dari bumi. Warnanya bahkan lebih dramatis lagi, kontras banget sama gurun Moab. Kolam-kolam itu bergaris-garis karena penguapan. Makin banyak airnya, makin cerah pula warna birunya. Tapi warna biru elektriknya itu nggak alami. Orang-orang menambahkan pewarna biru kobalt supaya air menyerap lebih banyak sinar matahari dan lebih cepat menguap. Saat air menghilang, akan tersisa kristal-kristal garam dan kalium yang kemudian akan dikumpulkan untuk produksi kimia. Kayaknya udah jelas ya alasannya, jangan coba-coba deh berenang di sana. Nah, gimana kalau Moonbow? Kalau kamu baru pertama kali mendengar kata ini, sini biar aku jelasin. Moonbow itu mirip pelangi, tapi cuma kelihatan waktu malam dan mengitari bulan. Kamu bisa lihat lengkungan cerah ini saat di langit ada banyak tetes-tetes air yang memantulkan cahaya. Iya, ini memang bukan misteri dan ada penjelasannya. Tapi lihat deh, keren banget kan? Perbukitan coklat, yummy. Nama ini diambil karena warnanya. Perbukitan di Filipina ini berwarna antara coklat dan hijau. Rasa matcha kali ya. Tempat ini dinamakan demikian karena daun-daun di sana jadi berwarna kecoklatan waktu musim kering. Bentuk perbukitannya teratur banget, sampai-sampai sering dikira palsu. Tapi ini cuma tumpukan karang yang naik, yang muncul karena air hujan. Kalau kamu tipe yang suka mencari kesempurnaan, coba aja ke Irlandia Utara. Perairan di tempat yang bernama The Giant's Causeway ini biasa aja sih, tapi bebatuan di sekelilingnya kelihatan mulus dan seragam banget. Sampai kita nggak percaya kalau itu memang alami. Retakan-retakan di bebatuan itu terbentuk karena letusan gunung berapi. Tapi menurut legenda, pemandangan ini dibuat oleh seorang raksasa mitologi yang bernama Finn McCool. Wow, cool banget nih dia kayaknya. Di Turki ada bentang alam menakjubkan bernama Pamukkale, yang berarti kastil kapas. Dan lagi-lagi menurut legenda, ini adalah ulah para raksasa. Kali ini para raksasa menjemur kapas di sana. Kemudian kapas-kapas itu berubah menjadi formasi indah. Ilmuwan agak nggak setuju sama teori itu, lalu mengklaim bahwa ini adalah sisa-sisa mineral dari mata air panas. Terserah sih kamu mau percaya yang mana, tapi satu hal yang pasti, tempat yang punya mata air panas berwarna toska ini nggak ada duanya. Kalau kamu datang ke tempat ini, jangan lewatkan kesempatan kuno untuk melihat-lihat sisa-sisa reruntuhan Romawi kuno di sana. Bayangin ada pantai saus tomat berkilo-kilometer dan kentang goreng yang gak ada habisnya. Oke, cuma mimpi. Tapi pantai semerah saus tomat benar-benar ada loh di China. Namanya Panjin dan panjangnya sekitar 30 km. Biasanya fenomena ini terjadi karena raksasa atau algae. Tapi kali ini algae menang.
Algae-algae di sana berubah menjadi merah saat musim gugur dan menjadikan pantai ini salah satu spot paling menakjubkan. Kabar baiknya, tempat ini terbuka untuk umum, tapi cuma sebagian kecilnya. Oh ya, kentang gorengnya mana? Di beberapa tempat, air bisa tampak seperti kaca. Kolam-kolam garam mirip kayak jendela, bahkan portal ke dunia lain. Tampilan ini terjadi karena penguapan garam dan danau-danau seperti ini bisa ditemukan di Prancis dan India. Tapi kolam garam Cargill di dekat San Francisco tampak jauh lebih mencengangkan karena warnanya yang mencolok. Warna-warnanya pun beragam, kadang warna biru navy, hijau rumput, oranye, merah hati, merah delima, bahkan magenta. Perbedaan warna ini disebabkan oleh perbedaan salinitas dan mikroorganisme yang hidup di kolam-kolam itu. Cincin peri atau disebut juga cincin elf atau cincin pixie adalah lingkaran jamur misterius yang muncul di padang rumput dan area-area hutan. Ilmuwan nggak bisa menjelaskan bagaimana jamur-jamur ini bisa membentuk lingkaran yang hampir sempurna. Tapi mitosnya, tarian peri bisa membakar tanah dan membuat pertumbuhan jamur makin cepat. Tapi ini ada benarnya juga, karena jamur tumbuh di tempat-tempat rumput mati. Kalau pernah ke Sungai Mekong, kamu mungkin pernah melihat bola bercahaya naik ke permukaan air dan terbang ke udara. Penduduk lokal menyebutnya bola api naga. Ukurannya beragam. Bola kemerahan ini bisa seukuran buah ceri sampai sebesar semangka. Waktu malam, kamu bisa melihat puluhan atau bahkan ribuan bola api. Ilmuwan nggak punya alasan pasti atas fenomena ini. Tapi mungkin ini karena gas mudah terbakar yang naik dari lingkungan berawa di sana. Mitos lokal mengatakan ini ular-ular raksasa yang tinggal di Sungai Mekong. Kalau aku bilang sih, dia buang gas. Enggak, ding. Ada danau merah cerah di Tanzania yang bernama Danau Natron. Dan kayaknya danau ini tenang dan damai. Tapi jangan ketipu, air dangkal di tempat ini bersifat basa. Bisa membakar kulit kayak asam sulfat. Makhluk hidup manapun yang nggak terbiasa dengan kondisi seperti ini pasti nggak akan bertahan. Kalau kamu mau melihatnya langsung, kamu pasti nggak bisa lama-lama di sana. Bau hidrogen sulfidanya yang menguap itu tak tertahankan. Bisa dibilang, bau danau ini nusuk banget. Orang yang tinggal di iklim dingin mungkin nggak heran sama fenomena ini. Tapi kita yang tinggal di garis khatulistiwa pasti nggak pernah melihat ini. Ini adalah pilar cahaya. Dan waktu dilihat seolah-olah ada berkas cahaya ajaib yang menyorot dari langit. Ini karena kristal es di udara. Cahaya memantul di sana dan menyebabkan fenomena indah ini. Tapi ini cuma terjadi di tempat-tempat yang dingin. Soalnya kan, kristal es cuma ada di daerah-daerah kayak gitu. Rangkaian danau Gippsland di Australia bisa glowing loh di waktu malam. Bakteri di airnya terganggu saat algae mekar dan gerakannya menciptakan efek bercahaya itu. Tapi keindahan algae merah itu menyesatkan banget. Kandungan amonia di algae merah itu tinggi, jadi pikir-pikir lagi ya kalau mau berenang di sana. Lebih aman menikmati pemandangannya dari pantai. Oh iya, ini tips dari aku. Sebaiknya lihat pemandangannya sambil tutup hidung ya. Soalnya algae yang busuk itu wanginya nggak kayak bunga mawar, pastinya. Wah, danau bau lagi nih. Kalau ada lomba danau paling bau, mana ya yang menang? Danau ini atau Danau Natron? Tetap di channel ini ya. Terakhir nih, ada hal-hal yang merupakan fenomena alam yang nggak bisa dijelaskan. Tapi ada juga yang kelihatannya fenomenal, tapi bisa dijelaskan. Contohnya, geyser fly di gurun Black Rock, Nevada. Ada sebuah perusahaan energi yang mengebor tanah di sana demi mencari mata air panas. Tapi ternyata airnya nggak begitu panas, jadi mereka meninggalkan tempat itu. Waktu itu mereka nggak sengaja menembus sumber panas bumi, jadi sekarang terbentuklah air mancur panas dan membuat bebatuan di sekitarnya berwarna merah dan hijau. Ayo main tebak-tebakan, kenapa bebatuannya sekarang jadi berwarna? A. Ada raksasa yang mengecatnya. B. Karena ada algae yang hidup di air panas. Yap, benar, penyebabnya algae lagi. Tunggu, namanya geyser fly. Kamu pernah lihat geyser terbang?